Di perkuliahan memang berat sih, tapi kan setiap orang kan pastilah kita harus memilih keinginan kita masing-masing, tekad kita masing-masing. Dari panti kan cuma dibiayakan cuma 3 tahun gitu kan dari D3 kemarin tuh di UIN kan, karena keputusan UIN tuh S1 harus dipindahkan ke S1, jadi kan biaya ISA kan otomatis 1 tahun nggak ada lagi kayak gitu. Orang tua pun nggak mau tahu masa itu, karena memang orang tua kan nggak mendukung sih ini perkuliahan Aiza. Halo, assalamualaikum teman-teman Inong Talk, kembali lagi di channel yang selalu sharing seputar informasi yang inovatif dan juga inspiratif buat teman-teman semua. Nah, kali ini kita akan minta seorang mahasiswa yang baru selesai wisuda ya, berarti nggak mahasiswa lagi ya kalau udah selesai wisuda. Kita akan minta Nur Aziza untuk sharing seputar perjuangan dia sampai selesai dengan mendapatkan gelar sarjana ya. Halo Aziza, apa kabar sore hari ini? Alhamdulillah baik. Ini kan Aziza kemarin sempat viral ya, sempat masuk di koran karena perjuangannya untuk menempuh pendidikan itu tidak mudah ya. Itu yang pertama saya terkesan dengan poin yang katanya nih tinggalnya di panti asuhan ya. Itu gimana ceritanya sampai tinggal di panti asuhan? Dulu sebelum ke panti asuhan, Aiza kan tinggalnya bersama nenek nih. Yeah. Jadi pas konflik, ayah kan meninggal di pas konflik. Jadi orang tua Aiza pisah. Ayahnya meninggal pas konflik, karena konflik. Berarti Aziza ini anak korban konflik ya? Ya, konflik. Abis itu mama meninggalkan kami bersama nenek, dan kami dibawa ke Melabuh sama nenek, merantau gitu dari. Oh, berarti sebelum di Melabuh itu di mana? Di Trumon, Kak. Trumon itu di mana ya? Aceh Selatan, paling atas ujung. Aceh Selatan. Oke. Itu mamanya meninggalkan Aziza itu di usia berapa? 4 tahun gitu. 4 tahun. Dan itu nggak ada alasan kenapa dia meninggalkan kalian? Nggak ada alasan mama meninggalkan Aziza, karena pas itu kan masih kecil kan, jadi nggak tahu kayak mana. Terus sekarang udah ketemu sama mamanya? Udah pas SMA. Berarti udah berkumpul lagi dengan mamanya? Enggak juga, kan dari kecil kan sama nenek, dan nenek masukkan ke panti asuhan. Jadi silaturahmi sama mama, tapi tinggal bareng nggak lagi gitu. Berarti masuk ke panti asuhan itu di umur berapa? Di usia Aziza berapa? 6 tahun Kak, SD. 6 tahun. Berarti dari kelas 1 SD itu udah ditampung sama panti asuhan? Iya, sampai ke jenjang perkuliahan. Ya, itu kehidupan di panti asuhan kayak gimana sih? Seperti keluarga juga Kak, keluarga dibimbing, dibina kan. Tapi di sana memang kayak kekeluargaan, tapi sosok ayah tuh nggak ada kayak gitu. Memang dikasih kayak sebuah rumah kayak gitu kan, sama ibu asuh satu. Jadi ibu asuh tuh nanti dia tuh mengasuhi anak-anak yang latar belakangnya broken home, yatim piatu gitu, ada dari bayi kayak gitu. Tapi dalam rumah tuh nggak ada sosok ayah gitu. Di panti asuhan itu berarti nggak ada sosok ayah, sosok ayah gitu. Intinya itu maksudnya nggak ada sosok ayah, berarti nggak ada laki-laki di situ? Laki-laki ada, tapi nggak kayak orang tua lengkap gitu, nggak. Laki-laki ada, tapi kayak pimpinan kayak gitu, pembimbing kami kayak gitu. Jadi kenapa Aziza bilang nggak ada sosok ayah di panti asuhan? Kan orang tua kan lengkap nih, ada ayah, ada ibu. Tapi kalau di rumah, kalau di panti asuhan tuh kayak ibu aja kayak gitu, yang jadi pahlawan tuh ibu gitu, apa-apa ibu gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah apa, maunya apa, itu sampaikan ke ibu. Nanti ibu akan pengasuh panti. Ada sampaikan ke pimpinannya juga kayak gitu. Figur ayah di dalam rumah tuh memang ada, tapi kalau di luar rumah tuh ada figur ayahnya. Aziza dari berapa bersaudara?
3 bersaudara. 3. Aziza anak yang pertama. Yang kedua. Yang kedua. Yang pertama itu di Abang, di panti asuhan juga. Abang iya dulu panti asuhan. Oke. Sebelum dimasukkan Aziza, abang dulu dimasukkan Aziza, baru adik Aziza terakhir. Abangnya selesai sampai SMA. SMA. Itu di panti asuhan itu berarti dibiayain sampai kuliah gitu, dari SD sampai kuliah. Iya. Dan kuliah itu kita boleh milih apa aja? Boleh. Boleh dari D2, D3, D4, S1, mau sampai S2 pun boleh. Konsekuensinya di yayasan tuh gini Kak, kerja atau kuliah gitu. Kalau kamu pilih kuliah, ini biayanya segini gini. Kalau kamu pilih kerja, ya nanti kamu dikasih kesempatan kerja di mana kamu mau itu sesuai dengan skill yang kamu punya. Gitu. Kenapa Aziza milih kuliah? Karena yang pertama di dalam keluarga nggak ada jenjang sarjana. Jadi Aziza mau nunjukin bahwa di keluarga tuh Aziza bisa gitu jadi sarjana nih. Habis itu yang kedua cari ilmu kan kita kan bisa lah dari perkuliahan kan. Ilmu tuh emang luas kita katakan. Kalau dalam perkuliahan tuh emang sih wawasan kita tuh luas Kak. Dari segi relasinya, dari segi apa aja lagi? Dari segi relasinya, dari segi pengetahuannya, dan banyak orang-orang yang. Berarti kuliah memang pengen cari wawasan ya. Ini kenapa? Kan ini nanti kita setelah kuliah ujung-ujungnya cari kerja kan? Ya, kenapa nggak dari awal milih untuk kerja gitu? Kan di panti asuhan ini dikasih 2 opsi. Ini mau kuliah apa kerja? Kenapa nggak kerja aja? Jadi ini capek-capek kuliah ntar juga cari kerja. Karena tekad awal memang harus kuliah dan dan lihat background keluarga satu pun nggak ada sarjana, jadi Aziza memang harus bertekad kuliah Kak, apapun ceritanya dan kayak mana konsekuensinya ke depannya, Aziza harus kuliah kayak gitu. Mau dikatakan orang tuh untuk apa kuliah 4 tahun tapi kerjanya nggak ada, tapi harus tetap kuliah gitu. Bagaimanapun orang berkata lain di luar sana tentang perkuliahan itu, untuk apa kuliah capek-capek kerjanya nggak ada, tapi harus kuliah, memang tetap harus kuliah walaupun apa konsekuensinya di luar sana. Oke, gitu. Tujuan kuliahnya pertama mendapatkan ilmu kita memang mendapatkan di mana-mana, tapi di perkuliahan itu memang luar biasa ilmu yang kita dapatkan Kak, bukan tentang ilmu tentang perkuliahan aja, mungkin dari segi orang-orangnya kita bertemu sama orang-orang yang baik, kita bertemu dengan orang-orang motivasi yang luar biasa di masa perkuliahan. Bukan ilmu yang Aziza dapat di masa perkuliahan tuh memang berbeda dari ilmu yang sama yang kita nggak kuliah kayak gitu Kak. Itu Mama Aziza tahu nggak Aziza udah selesai kuliahnya? Alhamdulillah sekarang udah tahu Kak. Apa respon mamanya? Senang anaknya, salah satu putri tercintanya akhirnya sarjana Kak. Ada rencana tinggal lagi sama orang tua gitu? Untuk sekarang rencana ada Kak tinggal sama orang tua. Apa sih perjuangan kamu yang paling berat selama ini? Ya ketika kan orang-orang kan nggak apa-apa, lepasin aja. Nggak ada tisu ya? Perjuangan di perkuliahan memang berat sih, tapi kan setiap orang kan pastilah kita harus memilih keinginan kita masing-masing, tekad kita masing-masing. Kalau memang berat apapun yang kita alami, habis itu nanti apapun yang menjadi terkendala kita dalam menuntut ilmu tuh memang ada setiap manusia apapun itu. Tapi tergantung kita juga, kalau kita yakin, tekad dan jalani pasti akan mencapai apa yang kita inginkan Kak. Kejadian yang paling menyedihkan yang kamu alami sama ini apa? Pas biaya perkuliahan kan
kami kan dari panti kan cuma dibiayai kan cuma 3 tahun gitu kan dari D3 kemarin tuh di UIN kan karena keputusan UIN tuh S1 harus dipindahkan ke S1 jadi kan biaya Aiza kan otomatis 1 tahun nggak ada lagi kayak gitu. Orang tua pun nggak mau tahu masa itu karena memang orang tua kan nggak mendukung sih ini perkuliahan Aiza karena kan orang tua ekonomi kurang gitu kan. Habis itu Aiza dilanda kebingungan ini gimana kuliah sebentar lagi mau siap tapi biaya nggak ada lagi. Ya udah Aiza kerja laundry kemarin tuh Kak, kerja laundry habis itu untuk menutupi biaya hidup. Habis itu kumpul-kumpul uang sedikit demi sedikit ya gitu. Itu kan kamu anak korban konflik kan ya? Seharusnya kamu ada biaya dong dari pemerintah untuk anak korban konflik. Iya Kak, karena itu dulu orang masa itu kayak keluarga Aiza tuh kurang membaca atau pendidikan nggak ada kan. Dari ini mungkin membaca nggak tahu jadi orang tuh nggak pandai ngurus-urus surat gitu Kak katanya. Nggak ke kecilnya gitu, ke Pak Kecil bilang saya korban konflik dan saya mau sekolah gitu. Jadi nggak pernah. Nggak ada Kak. Ayahnya main karena konflik Kak. Konflik itu kan bisa ditembak. Iya ditembak. Ayah kebetulan kemarin tuh dengar cerita dari nenek kan kakak masih kecil. Ayah kemarin ditembak. Dibawa ke hutan kayak gitu, habis itu ditembak entah kayak mana. Pokoknya ada terdengar suara pistol kata nenek kemarin tuh. Cerita tentang ke ini nenek. Berarti tidak ada yang melihat kejadian Nggak ada itu. melihat kejadian itu, cuma terdengar suara pistol aja. Itu di usia Aziza berapa? 4 tahun Kak. 4 tahun. Itu dan nggak tahu ya siapa yang melakukannya, apakah dari pihak TNI atau kata mereka ini sekarang kita nggak apa-apa kalau misalnya mau ngomong ayahnya GAM atau ayahnya warga sipil nggak apa-apa. Ayah Aziza itu GAM apa bukan? katanya kemarin tuh GAM ini mau cari seseorang tuh kebetulan namanya sama kayak ayah Aiza, almarhum Aiza. Tapi pas diminta buktinya sama Mama Aiza tuh bukti KTP ayah tuh dikubur kayak di tanah gitu Kak. Jadi kan pas dicek lagi nggak ada ininya KTP-nya. Mama gali tanah tuh. Siapa yang kuburin? KTP itu Mama. dikuburin karena kemarin tuh kenapa diminta identitas itu biar aman aja dikubur aja kayak gitu kata Mama, biar aman identitas KTP-nya dikubur aja katanya. ternyata pas nggak ada KTP-nya bermasalah. Oke. Kirain orang itu ayah lah yang mengambil uang, tak kenapa kemarin tuh katanya uang yang diambil sama orang yang dicari itu. Ini masih kurang jelas ini, maksudnya ini uangnya Bukan uang maksudnya apa, korupsi gitu atau orang yang dicari itu kebetulan mirip sama ayah. Katanya orang yang mirip sama ayah tuh ini apa namanya tuh mencuri uang di dalam kayak gitu, mencuri uang di dalam kantor gitu Kak, tapi nggak tahu kantor siapa. Kebetulan namanya sama kayak ayah mungkin atau ya sama kayak ayah, tapi diminta buktinya tuh KTP-nya nggak ada Kak sama beliau. Jadi ini terus. Berarti intinya ayah Aziza itu bukan GAM, dia warga sipil biasa. Itu bisa dibilang kayak kena fitnah gitu ya jadinya ya. Fitnah atau salah paham ya? Salah paham karena nggak ada bukti, jadi beliau lah yang ini jadiin. Berarti sama ini nggak ada pernah mencoba untuk minta bantuan pemerintah karena korban konflik itu nggak ada ya? Nggak ada. Memang warga pun udah bilang memang udah benar-benar nggak ada jejak apa-apa. Jadi ayahnya itu nggak tahu kuburannya di mana? Sampai sekarang. Karena itu bunuhnya itu di hutan gitu, dibawa ke hutan. Berarti nggak ada jejak sama sekali ya? Kangen nggak sama ayahnya? Banyak.
pernah berpikir nggak kalau seandainya mungkin ayah masih ada, nggak akan tinggal di panti asuhan atau apa? Berarti mamanya pergi setelah ayahnya meninggal ya, bukan karena cerai ya? Bukan. Itu mamanya sekarang nikah lagi nggak? Ya, nikah lagi, punya keluarga baru. Itu pergi atau kabur? Kalau definisi Aziza sih Kak kan kabur sih Kak. Karena kan tanpa pesan kan. Tanpa pesan. Itu pergi tanpa pesan namanya, bukan kabur. Maksudnya Kalau kabur itu dia melarikan diri dari ya mungkin dia nggak bahagia di keluarga sama orang tuanya, atau dia dapat ancaman dari pihak tertentu dan dia melarikan diri. Melarikan diri itu sama dengan kabur. Tapi kalau dia pergi, kalau dia meninggalkan keluarganya tanpa pesan, itu namanya ya pergi tanpa pesan. Kalau kabur bisa jadi dia kabur sama calon suaminya yang lain. Apa dia kabur sama calon suami yang lain? enggak. Itu aja aku tahu. Dan alasannya nggak tahu sampai sekarang kenapa dia pergi ya, karena memang nggak ada pesan ya. Oke. Itu kalau berarti kan di panti asuhan itu Aziza mulai dari SD sampai udah SMA kita bilang kayak gitu. Itu kayak gimana? Ada nggak bulian kayak gitu di panti asuhan? Atau kamu dikatain apa gitu? Anak nakal atau anak apa? Enggak. Di panti asuhan Aziza tuh memang semua anak-anak tuh punya latar belakang yang berbeda Kak. Ada yang broken home, ada yang yatim piatu gitu. Ada yang ditinggal sama orang tua dari bayi gitu. Jadi kata-kata bulian itu nggak sama sekali Aziza dapatkan. Kayak memang keluargaan kayak gitu. Keluargaan tuh dapat banget di situ Kak. Harmonisnya. Berarti itu memang betul-betul kayak terasa kayak keluarga terasa ya, kayak keluarga sendiri ya. Itu kemarin waktu wisuda teman-teman kamu dari panti datang? Ada sebagian, dan kebetulan sebagian di kampung gitu. Oke. Itu berarti kamu menyelesaikan kuliahnya dalam jangka waktu 5 tahun. Yang ditanggung sama panti 3 tahun. Iya. 2 tahun lagi berjuang sendiri, dan itu kayak kamu bilang tadi kayak jadi laundry gitu ya. Ini rencana ke depan apa? Ini kan udah selesai kuliah nih. Rencana ke depan cari Mau lanjut kuliah lagi, mau kerja, mau balik ke panti asuhan bimbing adik-adiknya. mau cari kerja dulu nih Kak. Mau cari kerja dulu. Nanti kalau udah ada sedikit dana, nanti Aiza akan kembali ke panti asuhan untuk ini motivasi adik-adik kayak gitu. Jadi donatur mungkin? Motivator gitu juga. Motivator dan donatur ya. Donatur untuk adik-adik Aiza di bawah. Kayaknya gitu ya. Oke Aziza, ada pesan-pesan buat teman-teman yang nonton di luar sana yang lagi menonton Aziza hari ini. Perjuangan kayak gimana sampai selesai kuliahnya. Pokoknya kata-kata motivasi sama penyemangat lah untuk teman-teman di luar. Kawan-kawan, apapun yang menjadi latar belakang kita itu nggak akan jangan jadi hambatan. Kalau kalian tuh benar-benar impian kalian tuh tercapai. Tetap semangat dan jalani dan nikmati setiap prosesnya. Setiap orang tuh berbeda prosesnya, nggak akan sama. Dan jalani setiap langkah dan pokoknya tetap semangat. Apapun yang menjadi hambatan dan tantangan setiap proses kita, pasti kita bisa menghadapi dan laluinya.
Oke, intinya hadapi setiap tantangan dalam hidup ya. Ya, hadapi. Makasih Adiza udah mau share untuk Inong Talk di sini. Semoga jadi penyemangat buat yang lain juga di luar. Jangan lupa subscribe, like, dan share teman-teman biar kita terus semangat untuk mencari cerita-cerita yang bisa buat teman-teman jadi termotivasi dan terinspirasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.